Okay. Jidoi arigato badesto. It's okay, it's okay. To Turkey, I love you, my best friend. Thank you very much. Jidoi love Turkey, he will stay here. Forget Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, bertemu lagi dengan kami Jidoin Gakko Indonesia. Pada video kali ini kami akan membagikan sedikit pengalaman saat kami mengunjungi negara yang berada di lintas benua antara Asia dan Eropa, yaitu negara Turki. Mari kita simak keseruannya. Kimaso. Ini orang Tasik kamu ya. Guys, Guys, alhamdulillah sekarang kita sudah nyampe Bandung, guys. simbut di bawah simbut. Biasa padok lah. Aja, kita sampai di Eropa nih. Sekarang kita lagi di Eropa. Jidoin ada di Eropa. Join around the world. Let me see. Suhunya 4 derajat kayaknya nih. Dingin, tiris. Jadi kita masuk dulu ya. Ke apartemen. Ayahmu mau naon ya? Pusat ayahmu mau naon? Tafsir hadis. Tafsir hadis. Nah, kita sah. Apartemen nih. Video naon ya? Buat
Cuaca lumayan dingin. Bisa rek diharap ngobrol di kursi. Saya duduk di depan aja. Di bawah KB, saya sambil jangan. A few moments later. A few moments later. Guys, ini hari pertama kita di Turki. Kita mengantarkan dulu dagangan kita karena kita di sini berdagang ya. Mengantarkan pesanan lewat paket ke pelanggan kita. Guys, jauh-jauh dari Tasik. Agak cireng di paket. Cireng di paket. Awas ya, mah. Neangan bala-bala, bala-bala jeung cek, Apa isinya, Mas? Di sini kita akan masuk ke area pemukiman Masjid Hagia Sophia. Di sini lumayan rada ketat ya, ada beberapa pemeriksaan dari polisi karena sedang PSBB waktu itu. Lumayan sepi padahal sekarang hari Minggu ya. Karena ada wacana mau lockdown di sini tuh. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu. Mau guys, Lelah guys, wah ya, karake keluar. 2 hari ya. Cuaca dingin melanda. Istanbul, Turki. Masuki daerah kawasan Hagia Sophia. Di sini masjid yang bersejarah. Kita aja siap ya. Iya, bagi umat Islam. Hagia Sophia. Di sini katanya lagi PSBB tapi banyak orang yang lalu lalang. Ya, gitulah kumaha di Indonesia. Tiris, nggak lulus. Cidoin gambar masuk. Guys, cuaca di sini lumayan dingin sih. 11 derajat mungkin ada. Makanya lukisan. Tuh guys, ada pemeriksaan lagi. Ada polisi Turki, mereka patroli bawa senapan ya. Ini mengamankan area Masjid Hagia Sophia. Assalamualaikum guys, di sini sekarang kita berada di depan pintu gerbang Masjid Hagia Sophia yang sebelumnya dijadikan museum. Lalu oleh pemerintahan Mr. Erdogan dialihfungsikan menjadi sebuah masjid yang pada saat pembukaannya banyak kaum muslim yang beribadah di sini dan sangat antusias, walaupun banyak beberapa negara yang menentang. Ayo kita masuk ke sana guys. Yang adalah masjid bersejarah Hagia Sophia. Ini rupanya ada sebuah pancuran sebelum masuk ke pintu masuk Hagia Sophia. Nanti kita akan sholat zuhur di sini ya. Tampakkan masjidnya. Kita masuk guys. Guys, udah waktunya adzan zuhur nih. Kita masuk dulu ya. Guys, kita wudhu di sini dan itu pintu masuknya. Wudhu ya. Kalau nggak salah di sini tadi ada catatan orang Cina nggak boleh masuk Turki. Sekarang ini ya, soalnya orang-orang dari Uighur. Mungkin itu kebijakan pemerintah mereka. Ini waktu zuhur ya. Sholat dulu. Wudhu dulu. Kita baru wudhu. Kita masuk ke pintu masuk Hagia Sophia. Masjid kita sholat zuhur ya.
Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys, akhirnya kita tiba di Masjid Hagia Sophia, masjid yang sangat bersejarah bagi umat muslim. Merinding sekali guys, subhanallah, akhirnya kita bisa masuk ke dalam Masjid Hagia Sophia ini. Kita sholat zuhur di sini. Tadinya kita mau sholat subuh, cuman karena ada PSBB jadi kita tidak bisa sholat subuh di sini. Masjid yang sangat indah dengan arsitektur yang sangat megah. Merinding sekali melihatnya. Mudah-mudahan kalian diberi kesempatan untuk bisa mengunjungi masjid ini. Putusan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid masih terus bergaung. Alih fungsi Hagia Sophia yang sebelumnya museum menjadi masjid membuat polemik di dunia internasional. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, tentunya mendukung keputusan otoritas Turki untuk mengubah fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Mereka menyebut momen tersebut sebagai langkah sejarah atau peristiwa bersejarah dalam Islam. Di sisi lain, sebagaimana dilansir dari Reuters, kritik atas keputusan itu juga tidak kalah banyaknya dari petinggi negara dan pemimpin agama dunia. Polemik tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang Hagia Sophia yang telah melewati masa lebih dari 15 abad. Hagia Sophia menjadi saksi bisu sejarah berlangsungnya transisi rejim yang menguasai Konstantinopel yang kini dikenal dengan nama Istanbul. Mulai dari pagan, Kekaisaran Bizantium, penganut Katolik Ortodoks, Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah, sampai era Turki modern. Secara garis besar, sejarah panjang Hagia Sophia dapat dipilah menjadi 4 fase. Pada 4 fase itu, alih fungsi Hagia Sophia terjadi bergantung pada siapa rejim yang berkuasa di Istanbul. Hagia Sophia pada era Kekaisaran Bizantium, dalam bahasa Turki Hagia Sophia disebut Hagia Sophia, dan di dalam bahasa Latin Santa Sophia. Hagia Sophia juga pernah dikenal sebagai gereja kebijaksanaan suci, Church of the Holy Wisdom, dan gereja kebijaksanaan ilahi, Church of the Divine Wisdom. Menurut Ensiklopedia Britannica, bangunan Hagia Sophia pertama kali didirikan di atas pondasi atau tempat kuil pagan pada 325 Masehi. Atas perintah Kaisar Konstantinus I, putranya Konstantinus II lalu menjadikan bangunan ini sebagai gereja ortodoks pada 360 Masehi. Hagia Sophia kemudian menjadi gereja tempat para penguasa dimahkotai dan menjadi katedral paling besar yang beroperasi sepanjang periode Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia sekaligus menjadi saksi, sekaligus korban pusaran konflik di tengah berbagai kejadian yang menerpa Kaisaran Bizantium. Hagia Sophia juga pernah direparasi secara besar-besaran beberapa kali pada era ini, sebagaimana dilansir dari Historik. Hagia Sophia semula hanyalah bangunan beratap kayu dan
tidak semegah yang sekarang. Pada tahun 404 Masehi, Hagia Sophia sempat terbakar akibat kerusuhan karena konflik politik di kalangan keluarga Kaisar Arkadios yang kemudian menjadi penguasa Bizantium pada 395 sampai 408 Masehi. Selepas Arkadios mangkat, penerusnya Kaisar Theodosius II membangun struktur kedua di Hagia Sophia. Di bangunan ini ditambahkan 5 nef dan jalan masuk khas gereja dengan atap terbuat dari kayu. Lalu, sebagaimana dicatat Encyclopedia Britannica, pembangunan gereja Hagia Sophia berlanjut di masa kekuasaan Justinian I, yaitu tahun 532 Masehi. Perbaikan dilakukan karena Hagia Sophia rusak akibat rusuh yang terjadi saat revolusi Nika. Setelah kerusuhan yang melanda Konstantinopel itu, Justinian I memerintahkan arsitek terkenal pada masanya, Isidoros dan Anthemios, untuk mendirikan ulang bangunan Hagia Sophia. Pada masa Kaisar Justinian I inilah yang paling masyhur diakui sebagai pondasi awal dari bangunan Hagia Sophia yang sekarang demikian terkenal. Kubah yang menaungi Hagia Sophia juga diklaim sebagai kubah bangunan terbesar kedua selepas gereja Pantheon. Bangunan ini dianggap warisan arsitektur terpenting dari era Bizantium dan merupakan bagian dari monumen warisan dunia. Hagia Sophia pada era Kesultanan Ottoman pada 1453. Era Kekaisaran Bizantium berakhir karena ditaklukkan oleh Sultan Mehmed atau Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, status Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid. Nama Hagia Sophia masih dipertahankan oleh Sultan Mehmed II. Sebagaimana arti kata Sophia dalam bahasa Yunani adalah kebijaksanaan. Maka arti lengkap dari Hagia Sophia adalah tempat suci bagi Tuhan. Sultan Mehmed II mempertahankan kesucian Hagia Sophia dan hanya mengubah status fungsinya dari gereja menjadi tempat ibadah umat Islam. Saat berubah menjadi masjid di era Mehmed II, banyak mosaik dan lukisan bercorak Kristen yang menghiasi bangunan Hagia Sophia, ditutupi dan diplester. Seniman kaligrafi terkenal pada masa itu, Kajasker Mustafa Izzet, kemudian mengguratkan tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, 4 khalifah pertama dan 2 cucu Rasulullah SAW di beberapa bagian interior Hagia Sophia. Pada masa Kesultanan Ottoman, struktur bangunan Hagia Sophia memperoleh sentuhan arsitektur Islam. Misalnya, mihrab yang kemudian dibangun hingga pendirian 4 menara yang digunakan untuk melantunkan azan. Bangunan seperti madrasah, perpustakaan, hingga dapur umum juga melengkapi Hagia Sophia pada masa Ottoman. Lalu kemudian pada era Kekaisaran Ottoman, bangunan Hagia Sophia sempat juga difungsikan menjadi masjid selama 482 tahun. Hagia Sophia pada era pemerintahan Kemal Atatürk
selepas Kekaisaran Ottoman bubar dan Turki menjadi negara republik. Maka dari itu Hagia Sophia pun kembali beralih fungsi. Pendiri dan presiden pertama Republik Turki ini yaitu Mustafa Kemal Atatürk mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Setelah Hagia Sophia menjadi museum, dilakukan restorasi mosaik-mosaik kuno di bangunan ini dan plester penutupnya dibuka. Selepas plester ornamennya dibuka, tampaklah lukisan Bunda Maria dan bayinya Nabi Isa yang ternyata berjejer dengan kaligrafi Allah dan Muhammad SAW. Hagia Sophia kemudian diakui sebagai salah satu dari situs warisan dunia UNESCO yang disebut area bersejarah Istanbul sejak tahun 1985. Hagia Sophia pada era pemerintahan Erdogan, jalan panjang Hagia Sophia saat ini memutar lagi karena putusan pengadilan administrasi utama Turki yang mengumumkan status Hagia Sophia sebagai museum dicabut pada 10 Juli 2020. Pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan inilah Hagia Sophia diubah status fungsinya kembali menjadi masjid. Perubahan ini menuai kontroversi tentunya. Saking kontroversialnya, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis dari Yunani menuding keputusan ini sebagai penghinaan terhadap karakter ekumenis dari Hagia Sophia. Tapi kita patut bersyukur sebagai muslim karena Hagia Sophia telah dialihfungsikan kembali sebagai masjid tempat beribadah umat Islam. Demikian sejarah singkat dari Hagia Sophia. Kita lanjut lagi ceritanya. Hagia Sophia nih, tapi ini udah jam 7 dan di Turki sekarang lagi PSBB, makanya jam 8 harus udah masuk ke rumah. So kita ketemu lagi besok. Hagia Sophia. Assalamualaikum. Oh guys, nih di sini ada kucing Turki nih, ukurannya gede banget. Ini kucing liar yang biasa berkeliaran di jalan, tapi mereka sering dikasih makan daging, ayam, sapi dan lain-lainnya, makanya segede gini. Guys, nih di masjidnya Sultan Ahmed depan Hagia Sophia. Hagia Sophia ada di belakang. Ya, ini bangunan syarat sejarah. Ini dibangun sekitar tahun 1609 oleh pemerintah Tuan Ahmad sendiri dan beliau dimakamkan di masjid ini. Assalamualaikum guys. Kita lihat di sini turunan silsilah dari Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam, the 5 pillar of Islam. Lumayan banyak besar di sini. Jadi ini masjid Tuan Ahmed ini apa ya? Jadi museum sekarang. Bisa jadi tempat sholat, tapi
masuknya harus memiliki kartu pas buat masuk ke dalamnya. Lihat. Jadi yang megah lagi tahap renovasi. Sejarah Masjid Biru atau Blue Mosque. Masjid Biru atau sering disebut juga Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed merupakan masjid yang berada di Istanbul, kota terbesar di Turki. Masjid ini dibangun antara tahun 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmed I, yang kemudian namanya dijadikan nama masjid tersebut. Beliau dimakamkan di halaman masjid. Letak Masjid Biru ini cukup dekat dengan Masjid Hagia Sophia, Istana Topkapi, tempat kediaman para sultan Utsmaniyah sampai tahun 1853 dan tidak jauh dari Selat Bosporus. Awal pendirian masjid ini dimulai dari perjanjian damai Sipatorok yang mengakhiri perang 15 tahun antara Kekaisaran Ottoman dan Kerajaan Habsburg. Setelah perjanjian itu, Kekaisaran Ottoman mengalami kekalahan saat berperang dengan Persia pada tahun 1603 sampai 1618. Guna mengangkat kembali moral Kekaisaran Ottoman, Sultan Ahmed I membangun Masjid Sultan Ahmed pada tahun 1609 dan selesai pada 1616. Pembangunan masjid ini dimaksud untuk menegaskan kembali kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Arsitektur masjid ini begitu megah. Terdapat 5 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Arsitektur megah ini pun dianggap sebagai masjid terbesar terakhir pada periode klasik. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Biru. Hal itu karena interiornya dilapisi oleh lebih dari 20.000 ubin iznik, buatan tangan yang mempesona. Ubin itu terbuat dari keramik yang berwarna pirus dengan desain tulip merah. Selain itu, lantai 2 di masjid juga dicat biru dengan cahaya matahari yang masuk melalui lebih dari 200 jendela kaca patri. Masjid Biru ini dirancang oleh Sedefhar Mehmet Aga. Beliau merancang bangunan masjid berupai bentuk kubus dengan ukuran 53 kali 51 meter. Desain masjid ini menggabungkan beberapa seni arsitektur Bizantium dan Hagia Sophia dengan arsitektur tradisional Islam, dilengkapi dengan 6 menara yang menjulang tinggi. Diameter kubah 23,5 meter dengan tinggi kubah 43 meter yang dilengkapi dengan 4,5 lingkaran kubah dari 4 arah yang berbeda dan kolom beton.
Pada dasarnya, Masjid Biru ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu area bangunan utama masjid dan area pelataran tengah yang dikelilingi koridor yang menyatu dengan bangunan utama, sehingga apabila ruang utama masjid tidak dapat menampung jamaah, maka pelataran tengah bisa juga digunakan untuk menampung. Kemudian di sekitar masjid dibangun juga gedung sekolah, istana peristirahatan bagi sultan, tempat pemandian, air mancur, rumah sakit, serta kamar-kamar yang disewakan saat itu. Masjid Biru ini didominasi dengan interior keramik berwarna biru. Ada sekitar 20.000 keping keramik hasil kerajinan dari Iznik, Turki. Keramik ini bermotifkan daun, tulip, mawar, anggur, bunga delima, atau motif-motif geometris. original silver. Look, here name Jumeirah. Very important, Jumeirah, blue and green. The stone, what the name is? Zümrüt. Zumrud. Yeah, Zümrüt.
Zamrud. 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 Your hand. Zamrud. That one Sultan. 7 colors. Changing colors. 7 colors. That one all two face. Look. I said this price, you know what? Guys, hari ini kita masih dalam perjalanan. Kita mau menemuin teman kita orang Turki. Dia punya toko dekat dekat Masjid Hagia Sophia. Masih di Istanbul, toko karpet, souvenir Turki, perhiasan dan lain-lainnya. Lumayan melelahkan, guys. Ayo kita ke warungnya nih. Kita datang ke tokonya ya. Coba di warungnya, guys. Nih, dia langsung mendistribusikan atau mendemonstrasikan produk-produknya. Kita lihat. Akit. Look. Look. Supra and silver. Silver. Look. Oh yes, change the color. 7 color. 7 color. Yeah, 7 color. Changing 7 color. The Sultan. Yeah, Sultanate. Famous. But I don't have too much. Normally more expensive. I said this price, you know what? See, if you have 925 number, look, 925 number silver, original silver. Look, here name Zümrüt. Very important, Zümrüt. Blue and green. Green. The And- stone. What the name of the stone? Zümrüt. Jumrid. Yeah, Zümrüt. Zamrud. Zamrud. Zamrut. Your Zamrut. That one Sultanate. Sultan. 7 color, changing color, 7 color. That one all two face. Look. Mereka orangnya ramah-ramah, guys. Kita disambut sangat baik sekali. Diajak sedikit menirukan budaya Turki juga nih. Come to Turkey. I love you. My best friend. Thank you very much. Today he love Turkey. He wants to stay here. Forget Indonesia. Okay. Doi arigato badesto. It's okay. It's okay. Arigato. What's it? Oke guys, mereka mengajak kita tarian khas Turki. Berikutnya kita akan berkunjung ke selat yang sangat bersejarah, yaitu Selat Bosporus.
Halo guys, kita ada di Selat Bosporus, selat yang menghubungkan antara benua Asia dan benua Eropa, dan Turki terbagi ke dalam dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Kita saksikan sejarah dari selat ini guys. Salah satu keunikan dari negara Turki adalah wilayahnya yang berada di dua benua. Sebagian masuk wilayah Eropa dan sebagian lainnya masuk wilayah Asia. Wilayah Turki yang termasuk Asia mencakup 97% dari negaranya, sedangkan yang masuk wilayah Eropa hanya 3%. Kedua bagian wilayah ini dipisahkan oleh sebuah selat yang bernama Bosporus. Selat dengan panjang 30 km dan kedalaman 36 sampai 124 meter ini menghubungkan antara Laut Marmara dengan Laut Hitam. Selat ini memiliki lebar 750 meter sampai 3.400 meter. Ada dua jembatan yang melintasi Selat Bosporus. Yang pertama adalah Jembatan Bosporus yang memiliki panjang 1074 meter. Yang kedua adalah Jembatan Fatih Sultan Mehmet dengan panjang 1090 meter. Terletak sekitar 5 km sebelah utara jembatan yang pertama. Selat inilah yang menjadi sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sultan Mehmet II. 800 tahun semenjak disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dari Abu Kubail ia berkata, ketika kami sedang bersama Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dia ditanya, kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu? Konstantinopel atau Rumyah? Abdullah bin Amr meminta kotak dengan lingkaran-lingkaran miliknya. Kemudian dia mengeluarkan kitab. Abdullah bin Amr berkata, ketika kami sedang menulis di sekitar Rasulullah SAW, beliau ditanya, dua kota ini manakah yang dibuka lebih dulu? Konstantinopel atau Rumyah? Rasulullah SAW pun menjawab, kota Heraklius dibuka lebih dahulu, yaitu Konstantinopel. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Ada dua kata yang disebut dalam hadis di atas. Pertama, Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota yang saat ini dikenal dengan Istanbul, ibu kota Turki. Dulunya berada di bawah kekuasaan Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks. Pada tahun 857 Hijriah, 1453 Masehi, kota dengan benteng legendaris tak tertembus ini akhirnya runtuh di tangan pasukan Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan ke-7 Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih membawa 7 kapal pasukan melalui Selat Bosporus dan berhasil melewati rantai-rantai besi yang sengaja dipasang melintang di selat tersebut. Pada malam hari, Sultan Mehmet II memerintahkan pasukan untuk mendorong kapal-kapal tersebut naik ke daratan guna menghindari jebakan rantai besi, lalu menurunkan kembali ke selat untuk menembus benteng Konstantinopel. Strategi ini pun berhasil. Kedua, yaitu Rumyah. Dalam kitab Mu'jam al-Buldan dijelaskan bahwa Rumyah yang dimaksud dalam hadis itu adalah ibu kota Italia saat ini, yaitu Roma.
Syekh Al-Albani juga menukil pendapat ini di dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Konstantinopel telah dibuka 8 abad setelah Rasulullah SAW menyatakan nubuat tersebut. Tetapi Roma hingga hari ini belum bisa dibuka oleh kaum muslim. Ini membenarkan pernyataan Nabi SAW dalam hadis di atas bahwa muslimin akan membuka Konstantinopel terlebih dulu, baru Roma. Angga guys, makanannya nih enak, seger. Lagi dingin gini. Langsung si iya Ham. Wah, susah banget mantap nih. Tiga eta apa? Iya mah, tak kudu iya nggak usah bayar kan kita udah patungan teh ya. Tahun 400. Masih ada sisa lah untuk kalinya. Kebab Turki guys. Kecuali nu mahal 20 ribuan. Beran. Agak. Ada pisan orang dia mah. Benar. Guys, makan dulu nih. Makan Before besar. I'm saying the sushi,
paket komplit. Guys, tukang kacang. Halo guys, kita sekarang makan yang namanya kacang Turki. Kalau di Indonesia Turki. suuk juga namanya. Ini namanya apa ya? Lupa namanya. Rasanya kayak rasa kacang, tapi bentuknya Ini kacang Turki. Rasanya kayak namanya Siti nangka. Oh, dia ada menjadi Iron Man. Cuma mencek mangsa oleh. Oleh kacang Turki. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kamu dekat dari aing. Vlog. Maaf, asli. Ama özlemişim böyle bu lafları biliyor musun? Böyle makara yapmayı özlemişim. How much? Kestane apa tuh? Kalau di Bandung kayak ini nih, apa? Cikinangka. Ini mereka teman-teman kita dari Indonesia yang kuliah di Turki. Mereka udah 3 tahun di sini, setahun lagi pulang ke Indonesia. Bagi teman-teman yang mau kerja dan kuliah di Turki, monggo bisa kita bantu. Saya tinggal di Lampung, di Indonesia tinggal di Lampung. Sekarang tahun ketiga di Turki. Tahun pertama saya di Ojine, tahun kedua di Turki. Nah, sekarang tahun ketiga pindah ke Istanbul, insya Allah. Setelah tahun ini selesai, insya Allah bisa pulang ke kalau lebih naik. Hele de hep behiya ilham, aşıksın ilham, aşıksın ilham, aşıksın ilham. Hele de hep behiya ilham, aşıksın ilham, aşıksın ilham, aşıksın ilham. Sen aşıksın arkadaş,
tujuan. Ya, tim kita. Ini ya. Barang banyak banget sih. Luar biasa kayaknya. Barang kita dibongkar. Ada jengkol di dalamnya. Alasannya bayar nih. Alhamdulillah nyampe. Setengah jam. Sampai tujuan. Ya, tim kita. Ini ya. Barang banyak banget sih. Luar biasa kayaknya. Barang kita dibongkar. Ada jengkol di dalamnya.